Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa liulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa usun ila ruhi musannif muallif kitab Sulamut Taufiq Asy-Syayyid Al-Alamah Al-Alim Al-Faqih Asy-Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi At-Tarimi Al-Yamani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, wa ila rawahi masyayikhina fil mahad Tabu Ireng Jombang ajma'in, wa ila rawahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Joson Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum rahimahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du.
Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin Kitab Sulamut Taufik. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang menonton atau mendengarkan via online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'mata wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniyati kalih. Siji, niat golek ilmu lillahi ta'ala. Nomor loro, niat iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 43 baris yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ikulah fasal. Wa min ma'asil batani lan setengahe saking pira-pira maksiate weteng. Iku aklur riba, mangan barang riba. Wal muksi lan pungutan liar. Pungutan liar napa cara Jawane? Ya pungutan liar. Wal ghosbi lan gosop, wasariqati lan nyolong, wa kulli makhudin lan saben-saben barang kang den jupuk, bi muamalatin kelawan muamalah, harramaha kang ngaromaken ing wa kulli makhudum bi muamalah apa asyara'u syar'i. Para hadirin rahimakumullah, ini fasal tentang menerangkan beberapa maksiatnya perut. Maksiatnya perut. Jadi dalam perut kita ini kadang sengaja enggak sengaja itu kemasukan barang haram. Sengaja enggak sengaja kemasukan barang subhat. Sengaja enggak sengaja kadang-kadang kemasukan barang milik orang lain yang belum sah kita miliki atau belum sah diberikan kepada kita. Oleh karena itu, inilah pentingnya kita mengkaji kitab Sulamut Taufik untuk mengkaji, mengevaluasi terutama diri saya sendiri yang dhaif, yang penuh kelemahan kekurangan. Tapi mudah-mudahan dengan kajian kitab Sulamut Taufik ini kita semua mendapatkan barokah dan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Apa itu maksiat perut? Sebab-sebabnya. Yang pertama adalah aklur riba, memakan barang riba. Masalah riba ini para hadirin sangat jelimet, sangat jelimet. Tentang riba ini mungkin tidak bisa terangkan sampai subuh, mungkin berhari-hari. Sebab sangat sedikit orang ahli fikih yang faham betul mengenai detail tentang hukum riba. Sebab para ulama sendiri sejak zaman ulama salaf, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin sampai ulama kekinian itu berbeda pendapat atau khilafiyah di dalam memaknai dan bentuk-bentuk riba. Yang kedua apa? Yang kedua wal muksi atau wal muksu. Muksu itu adalah memakan barang dari pungutan liar atau sesuatu yang tidak sah menurut aturan norma, terutama juga menurut syariat. Ini termasuk perbuatan al-muksu, pungutan liar, pajak liar. Napa istilah Jawa? Apa jenenge? Pajak. Apa istilah Pak? Palak apa? Malak. Nah niku termasuk muksu. Guru kula nate nerangaken muksu niku termasuk pendapatan yang di luar norma aturan,
dan juga penghasilan yang memaksa orang lain, dan itu berdampak pada sifat kezaliman. Niki al-muksu bentuknya macam-macam Pak al-muksu niki, mangke kula nerangaken bab riba rumiyin nggih. Kemudian yang menyebabkan maksiatnya perut adalah al-ghasbu, barang gosop. Barang gosop itu memakai milik orang lain dengan sengaja tanpa izin pemiliknya. Baik barang itu milik pribadi orang lain maupun barang itu milik umat, termasuk gosop. Kemudian apalagi yang menyebabkan maksiat perut adalah wasarikoti, mencuri, nyolong. Itu sebab perut kita terisi dengan barang-barang yang haram. Dan juga termasuk wa kulli makhudum bimuamalatin, setiap barang-barang dalam hubungan muamalah, transaksi jual beli, termasuk jual beli, muamalah, pergaulan sosial, hubungan orang lain, bermasyarakat, itu ada barang-barang yang kita ambil tetapi tidak memenuhi syarat atau diharamkan oleh syariat, haramaha syara'u. Ini perlu dibedah satu per satu. Nah, para hadirin rahimakumullah, yang pertama adalah aklur riba, memakan hasil dari barang dan perbuatan riba. Riba niki sangat kompleks, sangat rumit, sangat luas, komprehensif. Komprehensif. Bahkan ada kitab-kitab para ulama yang membahas riba saja itu berjilid-jilid, saking luasnya niki perkara riba. Daneo mek setengah jam pada maghrib. Joko pokok-pokoke mawon nggih. Pokok-pokoke mawon. Nah, napa niku riba? Riba niku dari kata roba yarbu, nggih. Napa artine? Berkembang. Berkembang atau tumbuh. Nggih, atau tumbuh. Saged diartekno azziyadah, nambah-nambah. Saged diartikan annama, semakin pesat. Saged diartikan al-irtifa atau al-irfa, semakin tinggi. Niki secara bahasa ngoten artinya dari riba. Lah, riba sendiri dalam fikih niku dikatakan bil lighati, dengan bahasa zada wanama. Zada niku menambah, nama niku tumbuh. Tetapi sumber zada wanama dari riba itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi wonten tiyang tambah sugih, tambah berkembang, ada dua sumber. Wonten sumber sing halal, wonten sumber sing haram. Salah satu sumber haram niki adalah jalan riba. Nah, terminologi ini ngeten secara definisi. Riba niku adalah melebihkan keuntungan atau menambah harta salah satu pihak penjual atau pemberi hutang, ya, dengan transaksi jual beli atau pertukaran barang yang ditangguhkan. Niku definisi at-ta'riful ammah, definisi secara umum. Kalau kita belajar riba dengan definisi bil lughah, bahasa, dengan definisi ya bit ta'rif, dengan tarif, itu kita tidak bisa, harus detail Pak, detail satu persatu kita sebutkan. Tetapi yang penting adalah contoh, okay? Contoh mana perbuatan riba dan mana perbuatan tidak riba. Salah satu yang sering kita lakukan adalah ketika mendekati
hari raya, pertukaran uang dengan uang di pinggir jalan. Mangke kula kei rumus carane ya apa? Ijol duit oleh duit tapi gak haram. Lek panjenengan ijol duit oleh duit dikurangi duit 10.000, 100 oleh 90 haram. Sebab duit niku napa? Termasuk anwal ribawiyah, komoditas yang mendukung terhadap praktek riba. Duit fulus niki. Terus pun carane ndak riba, ndak haram, padha tukar tapi gak haram, mangke. Cek penasaran sampean. Ngene nggih. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Jadi riba niku sangat ditekankan oleh syariat. Jangan sampai kita makan dari sumber riba, nggih, sumber riba. Awal mula riba saking pundi? Nggih. Awal mula riba niku saking atau timbul saking budaya ekonomi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Ketika zaman Fir'aun, riba sudah merajalela. Kemudian muncul Nabi Musa alaihissalam, ya, membebaskan masyarakat Yahudi dari Fir'aun. Lama kelamaan, ya, menata ekonomi sendiri, tambah makmur, tambah maju. Ganti nabi tetap maju. Dan ketika Nabi Isa turun, ya, dan ditinggal Nabi Isa, orang-orang Yahudi ini berkhianat terhadap aturan norma yang diatur oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihis salam. Apa pengkhianatannya? Orang Yahudi itu kalau sama Yahudi tidak mau Pak nakalan. Yahudi, musuh Yahudi tidak mau nakalan. Peri kemanusiaan atau apa namanya? Solidaritas Yahudi dengan Yahudi sendiri kuat sekali. Baik dalam politik, baik dalam ekonomi, baik dalam budaya maupun transaksi jual beli. Bahkan Nyon Sewu saat ini kalau kita lihat secara hitung-hitungan modern yang menguasai digital dunia adalah orang-orang Yahudi. Facebook, teh sinten, ya, YouTube, teh sinten, ya, kemudian WhatsApp, teh sinten, hello apa? Hello TikTok, teh sinten, sampean pelajari niku. Lah, tetapi orang Yahudi ketika berhubungan dengan selain Yahudi tego, Pak. Kenapa tego? Mempraktekkan riba. Untung dengan modal sedikit mendapatkan untung yang sebanyak-banyaknya. Kalau bisa dihabiskan orang selain Yahudi. Niki awal mula praktek riba di dalam dunia. Kemudian puncak-puncaknya sebelum Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan, praktek riba menjalar ke suku Quraisy. Suku Quraisy. Ini kisah dari ulama ahli tafsir Imam Ibnu Jarir at-Tabari dawuh. Perdagangan sebelum Kanjeng Nabi lahir itu sangat maju di Quraisy, di Mekah. Sebab Mekah niki adalah terminal perdagangan dunia antara dua negara besar, negara Romawi, negara Persia. Dua negara ini selalu ketika berdagang, militer, perdagangan atau apapun pasti melewati Mekah. Transaksi besar-besaran di Quraisy. Makanya tidak salah kemudian ukuran kemuliaan, ukuran nasab, ukuran kepandaian, ukuran tingginya martabat kekayaan. Soge. Kalau sampai mengartikan jahiliyah bodoh, keliru. Mekah waktu itu pusat terminal perdagangan dunia antara Persia dengan Romawi. Dan kemudian pusat perbankan waktu itu, bank lah katakanlah,
berpusat di kota Taif. Kota Taif. Wis ngene Indonesia akeh konglomerat nabunge nang Swiss. Ngoten. Kaya wong Quraisy Mekah soge-soge nabunge nang kota Taif. Modal berputar di Taif, berkembang Yahudi masuk menguasai perdagangan di kota Taif. Terjadilah praktek riba di dalam peminjaman modal, dalam peminjaman alat-alat produksi dan sebagainya. Ini lah kemudian salah satu yang dilawan oleh Kanjeng Nabi adalah dakwah untuk menghilangkan praktek riba ketika di suku Quraisy. Makanya tidak mau mereka membagi keuntungan, tidak mau sedekah, tidak mau memberikan kekayaan kepada orang lain, tidak mau. Kemudian Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid sing wafat tahun 619 Masehi, ya, kaya raya. Jadi dakwah Kanjeng Nabi menurut Syekh Ali Asghar dalam kitabnya itu tidak hanya dakwah tentang pengetahuan, dakwah tentang Islam, dakwah tentang akhlak, tapi juga adalah dakwah tentang modal. Pertarungan modal. Bayangkan, Pak. Mongsone soge-soge, ya, lek Kanjeng Nabi gak ndek bolo soge, gak iso melawan. Sekarang rumus ekonomi begini, Pak. Wonge soge-soge, sampean gak soge, ngelawan wong soge. Terus pundi carane? Gimana saged? Mboten saged. Lah niki itu dibalik dakwah Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi turun atau lahir berdakwah itu juga menghapus riba yang sangat kental di dalam perjalanan ekonomi orang-orang Quraisy. Sinten dibalik itu orang-orang Yahudi. Jadi Yahudi niki, Pak, secara sejarah sudah menguasai rumiyin zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, sebelum Kanjeng Nabi. Lah saiki wong Yahudi nguasai dunia, sejarah niku pantes mulai biyen ya ngono iku, nggih, soge. Niki para hadirin rahimakumullah, sampai Allah Subhanahu wa taala niku memperingatkan orang Yahudi dan Quran saking nemene. Nggih, napa? Ten An-Nisa ayat 161, nggih. Wahdihimur riba wa qad nuhu anhu waqlihim amwalan nasi bil batil. Allah dawuh, dan disebabkan mereka orang Yahudi, ya, itu memakan riba, padahal itu sudah dilarang, sungguh-sungguh dilarang. Wa qad nuhu, sungguh-sungguh dilarang pada mereka, ya, tetapi mereka tetap memakan harta dengan batil, dengan batil milik orang lain. Pas sejarah mengatakan Yahudi demikian, Quran juga menyatakan bukti dalil demikian. Jadi Yahudi niku menguasai dunia riba. Quran dawuh wong Yahudi wis dilarang riba, tapi mereka tetap memakan harta orang lain dengan batil. Pas nggih. Lah niki para hadirin rahimakumullah, intinya nanti sebelum ada contoh-contoh nggih, riba niku sing jelas semua ulama sepakat, baik dari ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi'i, ulama mazhab Hambali, dan juga mazhab Az-Zahiri, mazhab Ats-Tsauri, mazhab Al-Jailai, mazhab macam-macam, itu menyatakan semua ijma kaum muslimin menyatakan riba hukumnya haram. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ar-riba atau riba? Niki pentingnya kita belajar fikih. Coba panjenengan misalnya, ayo kembali ke Quran dan hadis. Paham ya? Ngoncei bab riba
ajur. Mboten wonten keterangane, cuma dilarang. Bentuknya bagaimana? Implementasinya bagaimana? Batasannya bagaimana? Nah, ini enggak jelas. Makanya perlu fikih, Pak. Ketika sebuah perintah tidak ada aturan jelas, baik di Quran atau hadis, maka kita wajib hukumnya mengambil pendapat dari para ulama fikih, termasuk 4 madhab. Jadi kalau baleni, kita selaku umat Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mengambil pendapat fikih kembali kepada 4 madhab, ojo liyane. Paham nggih? 4 madhab ojo liyane. Niki. Jadi kita harus balik nang para ulama untuk memahami apa itu riba. Para hadirin rahimakumullah, dan ternyata riba itu sangat kuno, Pak. Mesir kuno sudah dari riba. Kaum Quraisy wis ana riba. Kula mbayangaken dane yo biyen Kanjeng Nabi melawan konglomerat dunia yang berkumpul di Taif. Wah, gak mayangno, Pak. Musuhe soge-soge Kanjeng Nabi dakwah risalah Islam. Beratnya bukan main. Jadi itulah yang kita ambil. Ternyata dakwah juga butuh apa? Halan maliyah. Butuh kondisi dan kesugihan. Sugih, Pak. Nanti sing sugih-sugih monggo mendukung nang dakwah sabilillah perjuangan umat. Ngeten. Kayak iso ngaji, kumpul wong sing iso ngaji didukung dakwanya. Niki. Para hadirin rahimakumullah, sehingga saking kunonya perilaku riba niku wonten ungkapan Arab sing masyhur. Napa? Arba fulan bin fulan idza azada alaih. Jadi seorang yang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya ada unsur zada, unsur tambahan. Liyarbu ma ataitum min syai'in litakhudu aktsara minhu. Mengambil sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan. Artinya mengambil tambahan di luar ketentuan atau akad di dalam jual beli atau pinjam meminjam, utang piutang. 3 ini sih riba itu. Utang piutang, simpan pinjam meminjam, transaksi jual beli. Tetapi tidak semua barang, Pak, termasuk komoditas ribawi. Tidak semua. Fikih, ulama fikih niku sepakat ada 6 komoditas yang hati-hati kita melakukan menggunakannya, sebab itu adalah termasuk anwal ribawiyah. Harta benda potensi riba. Napa mawon? Tunggal adzhab emas. Nomor 2 al-fiddah perak. Nomor 3 syair. Syair ini gandum kasar, gandum lembut, kurma, garam. 6 niki sing sepakati para ulama fikih ada 6 anwal ribawiyah. Emas, perak, gandum syair, gandum sae, kurma, garam. Loh, garam kok masuk hitungan dos pundi kan? Nyon sewu, Pak. Garam zaman Kanjeng Nabi wong Quraisy rumiyin koyok emas. Sebab wontene ten Nusantara. Abad 7 di Barus Tapanuli sudah ekspor ke Semenanjung Arabia. Sampun ekspor niku Barus garam, sampun ekspor. Jadi harga garam di Mekah waktu itu mahal. Mahal sekali, Pak. Kayak di Bawean nggih. Iwak-iwakan murah di gua. Tempe tahu larang. Paham nggih? Logika nggih?
barang impor mahal. Sama dengan nisan adesit dari Maghribi itu impor Pak, dari Gujarat, mahal. Makanya sing duwe patok nisan adesit sing ukir-ukir motif nggih, tambah dukur, tambah gede, tambah ningrat, tambah sugih. Sampai tinggal mawon. Niku impor Pak. Salah satu pengimpor batuk adesit Nyai Fatimah binti Maimun. Dagang nggawa ulama, ngoten. Niku Fatimah binti Maimun. Kemudian di waktu di Bengawan Solo, di Muara Mengare, turunnya Fatimah binti Maimun. Jadi rumiyin wonten 2 muara pelabuhan besar di Gresik. Satu di Muara Mengare atau Bunga, yang kedua di Muara Gresik Karangkering. Cuma 2 niki pelabuhan internasional abad 14, abad 13. Jadi kampung kita mulai Karangkering, Indro, Dorogon niku kampung tua Pak. Kampung tua. Sebabnya rumiyin sing dimaksud kota metropolitan duwe kali, duwe laut. Niku wis mbah sing kepen. Nyatane niki wonten makam Mbah Kradenan, sinten Mbah Mayung teh. Mbah Mas Agung niku abad 13. Putra Raja Samudra Pasai. Sayyid Malik Saleh Shah. Bojone Nyai Mas Agung niku adalah Nyai Siti Zainab. Dulur tirine Mbah Ngampel. Oh, abad 13. Kradenan Gang 3 luar biasa, makam tertua di sini Islam. Tuh kok nutuk rukun barang. Balik para rahimakumullah, nggih. Balik riba. Jadi mengambil sesuatu yang kita berikan dari pihak lain untuk keuntungan kita itu secara umum zadah, tambahan, riba. Umum loh nggih. Umum dikatakan zadah atau tambahan. Ya, azziyadah tambahan. Jadi contoh ngaten langsung mawon. Riba wonten kalih kelompok. Riba korot, riba buyu. Riba korot ya. Yang kedua riba buyu. Riba jual beli dalam transaksi muamalah. Riba korot, riba kordi, riba korot atau riba duyun sami mawon. Niku ngaten contone. Nikilah riba jahiliyah. Nopo contohnya? Lihat definisi panjang Pak. Ulama macam-macam definisinya. Intinya begini contoh. Ini yang ngomong Sayyid Qutb rahimahullah dalam kitab Tafsir fi Dilalil Quran. Dawuh. Contoh riba korot ini tradisi jahiliyah yang masih dilakukan orang sekarang. Contoh. Sampeyan diutangi wong, nggih, diutangi wong. Tempo misalnya seaulan 10 juta. Nah, ada mekanisme, kalau itu tidak ada mekanisme proses moro-moro njaluk bunga secara umum riba. Entar nggih, secara umum riba. Contoh 10 juta, seaulan 10,5, 20 juta riba secara umum. Ini pelan-pelan rumiyin. Kemudian tempo waktu selesai, jatuh tempo, ya, ada restrukturisasi pinjaman. Kemudian wis sampeyan tak kei tempo, tapi ya 1 bulan berikutnya bungai 2 kali lipat. Inilah riba zaman jahiliyah. Paham nggih? Riba zaman jahiliyah. Nah, contoh paling ngeten dalam kitab Ibnu Jarir nggih rahimahullah niku dawuh contoh yang paling masyhur dalam jahiliyah zaman Mekah, pinjam ternak. Ternak dipinjam usia 2 tahun. Disaur setahun. Dalam tempo setahun tidak bisa nyaur kan? Maka oleh peminjam wis sampean tak terusno pinjamannya, tapi untamu jadi 3 tahun. Umur 2 tahun disaur jadi umur 3 tahun.
Setahun kesok nyaur, nambah malih. Jadi nyaur untuk usia petang tahun. Tambah tua, tambah tua, tambah tua. Yang kedua, nyele situ atau nyele loro. Satu tempo, dia balekno. Ditambahi tempo oleh juragan Mekah. Jadi loro dadi papat. Kesok nyaur, papat jadi wolu. Ini apa riba zaman jahiliyah. Makanya sing sugih tambah sugih, sing melarat jadi budak. Gara-gara riba, omahe digadekno, tanahe dipek apa? Ahli riba. Kabeh dipek, gak duwe duit dadi budak. Ngedol awake dhewe. Niki zaman Kanjeng Nabi. Pun. Contoh yang apa? Yang simpel ya. Tapi kata Pak, contoh rumit kata, cuma niku simpel. Nah, untuk riba transaksi jual beli wonten 3, nggih. Riba yang namanya fadl, riba yaudh, riba tangan. Yang ketiga, riba an-nasa atau nasiah. Riba fadl, riba yaudh, riba nasiah. Ini terkait jual beli atau transaksi. Contoh riba fadl, nggih. Contoh riba fadl. Nggih. Niki fadl niku napa? Kelebihan. Kelebihan ya. Riba fadl itu kelebihan. Nah, objeknya adalah mislan bi mithlin. Sawaan bi sawain. Kualitas dan kuantitas. Yang ketiga, sama timbangannya, sama barangnya, sama takarannya. 3 ini untuk mengukur riba fadl, riba kelebihan. Ya, riba kelebihan. Entek. Lah, riba fadl ini kata para ulama bahaya sebab mengandung kezaliman, mengandung pemaksaan, mengandung ketidakadilan, mengandung eksploitasi dan sebagainya dalam transaksi jual beli, termasuk emas perak. Duit money fulus di mana letaknya? Ulama sepakat an-nuqud atau fulus itu termasuk kelompok emas dan perak. Jadi uang termasuk anwal ribawiyah, komoditas berpotensi riba. Duit, emas perak, tadi kurma, gandum, garam. Niku termasuk objek dari anwal ribawiyah. Contoh langsung ngeten, contoh barter, barter. Pak Rohim nyun sewu, Pak Rohim duwe emas 100 gram. Cincin emas 100 gram cincin kadare 75%. Nah, Pak Jipri nggak ada kalung 75% kadarnya 105 gram tukar. Situ 100 gram cincin, situ 105 gram kalung, podo masih kadar 75% tukar barter jret. Boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa enggak boleh? Sebab yang 0,5 gram itu fudul, kelebihan. Kelebihan. Loh, kalau akad bagaimana? Wes gak apa-apa. 0,5 tak ridhoi, tak ridhoi. Lebih selamatnya begini, Pak. Antarodin saling meridhoi penting dalam akad syariah. Tetapi perlu dihindari sebab ridho dengan kepatuhan syariat lebih tinggi kepatuhan syariat. Paham nggih? 100 gram, 105 gram dibarter jelek, tidak boleh. Sebab apa? Salah satu pihak dirugikan 0,5 gram. Nah, ya. Tapi nanti detail
boleh dengan syarat begini. Tambah suwe waktu ini ini dasar mawon. Nggih. Contoh malih cek ya. Pak Pur duwe napa? Duwe beras sing apik. Nggih. Pak Junaidi duwe beras sing elek. Nggih. Pak Pur beras apik duwe 1 kilo. Pak Jun beras elek duwe 2 kilo. Barter. Jret, barter. Boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Sebab syaratnya mithlun bimithlin sawaun bisawain yadun biyadin. Ini 3 patokan dari riba, perilaku transaksi riba. Kualitas sami mboten, kuantitas sami mboten, 1 kilo mau 2 kilo. Kualitas mboten sami, situ eles doe api. Yang ketiga, yadun biyadin, itu ya Pak Jun, Pak Pur nyerahkan berasnya ke Pak Jun. Ternyata Pak Jun tidak mau ngasihkan, ngenteni minggu yang akan datang. Ini riba fadl, menguntungkan salah satu pihak. Nyun sewu niki dasar nggih, dasar dari tahapan kita memahami riba. Nah, contoh malih gampang ngeten. Nggih. Sampeyan dodol barang, ya, dodol barang. Niki Pak Surawi tak dol sampeyan. Ya, wis lah, engko tak kei tambahan beras, tambahan micin, tambahan duit. Ya. Secara sederhana, niki termasuk kelebihan fudul, fadl, tidak boleh. Karena apa? Karena apa? Ada kelebihan timbangan takaran, dan itu bisa merugikan salah satu pihak. Lek didol dengan cara-cara seperti itu, berarti barangnya ono apa-apa. Paham nggih? Ayo wis tukun murah, tak tambahi. Dadana barang colongan. Loh, murah tapi barang colongan. Nggih. Ya. Contoh malih ngaten wis, contoh. Nggih. Jadi tukar uang, nggih. Tukar uang ngeten. Niku termasuk riba fadl, Pak. Jenengan nggawa duit 120.000, nggih, ten jalan Randu Agung. Tukar uang, tukar cek nggih. 5.000, 2.000-an, 1.000-an oleh 90. Leres nggih. Sampeyan gak nerima 100, kurang toko 100, nerima kontan 90.000. Nyuwun sewu, Pak. Uang itu komoditas ribawi. Komoditas ribawi dijual belikan dengan sama-sama komoditas ribawi tidak boleh. Uang ditukar dengan uang tidak boleh. Oke, tidak boleh. Nah, bagaimana cara halalnya biar nggak haram? Ngeten. Jenengan ngomong tentang tukar, Pak kulo urup duit 100 kayak ono 100. Takai uang jasa 10.000. Paham nggih? Niki halal. Sebab ada uang jasa. Nate kalau praktekaken ya, gak gelem wong. Pak, niki kula ijol 50.000, 2.000-an. Dadi 45. Mboten utuh mawon. Takai 10.000, mboten purun. Padahal luwih gede 10.000 timbang 5.000. Aneh kan? Niki. Lah niku rumusnya. Jadi kita mendatangi tukar uang, ya bilang ke orangnya, Pak, saya tukar uang 100.000 dengan 2.000-an. Tapi pepek 100.000 sampai pakai jasa 10.000 halal. Paham nggih? Lek sampeyan tukar uang oleh duit, dodol duit oleh duit haram. Dodol emas oleh emas haram. Dodol perak oleh perak haram. Biar apa? Dalam syariat ada proses mediasi dari barang komoditas. Niku mau uang jasa. Sama kayak 10.000 sami nggih.
Nggih Bu, sami nggih. 100 oleh 90. Kurang 10. Sampai tukar 100, oto 100, niat kula uang jasa 10.000. Sami mboten? Tapi enggak serupa. Sama tidak serupa. Beda tipis. Mangke lek ijol riyo meneh ngoten. Pak ijol, nggih. Sampeyan akeh uang jasa 10.000, utuh 100.000. Yakin gak gelem? Aku praktek. Paham nggih? Telas. Nggih. Niki lanjut sebenarnya akan datang. Mugi-mugi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.